Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh panitia webinar ilmiah Masjid 3 dan yang saya hormati rekan-rekan penulis yang berpartisipasi dalam ilmiah Masjid 3 ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tulisan kami. Sebelumnya bersyukur kepada Allah hari ini masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat bertemu di room virtual ini. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah kiranya agar disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Adapun tema yang kami angkat dalam tulisan kami ini berkaitan dengan penguatan etos filantropi sebagai upaya mengatasi kesenjangan sosial. Penulis Novianti, saya sendiri dan rekan saya Muhammad Qorib. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan kami dapat dihubungi melalui email yang tersedia. Untuk penulis satu dihubungi melalui mafianti@unsur.ac.id dan penulis kedua @unsur.ac.id. Nah, adapun pendahuluan terkait dengan tulisan kami yang berkaitan dengan penguatan filantropi sebagai upaya mengatasi kesenjangan sosial. Latar belakangnya adalah yang pertama bahwasanya tradisi filantropi sudah ada sejak kemunculan Islam dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad memberikan 2 dirham kepada seseorang dan dengan pesan 1 dirham boleh digunakan untuk kepentingan makan, sedangkan 1 dirhamnya lagi silakan digunakan untuk membeli cangkul sebagai alat untuk dapat digunakan bekerja sehingga dapat berdampak baik pada kehidupannya. Nah, yang kedua, adapun berbicara tentang filantropi ini tidak dapat dipisahkan dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau disingkat dengan ziswaf. Nah, selanjutnya pemberdayaan dan pengelolaan ziswaf ini sudah diimplementasikan melalui kegiatan sosial dan ziswaf juga berperan dalam mengurangi kefakiran dan kemiskinan individu serta kesenjangan sosial dan latar belakang yang lainnya adalah melalui ziswaf ini banyak masyarakat yang terbantu kefakirannya berkurang, bahkan mulai kelihatan kesenjangan sosial itu dapat diatasi sehingga dapat dikatakan terdapat kesetaraan antara yang kaya dengan yang miskin dalam hal kepemilikan harta karena terdapat perputaran harta dari yang kaya kepada yang miskin. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tinjauan pustaka sebagaimana dikemukakan oleh M. Nazir dalam bukunya Metode Penelitian yang mengungkapkan bahwa studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dan setelah data yang dikumpulkan terkumpul, maka akan dilakukan pembahasan yang mendalam dan kemudian nantinya akan dituangkan dalam hasil penelitian. Nah, dalam hal ini kami akan menyampaikan beberapa terkait dengan tinjauan pustaka yang kami temukan. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq dengan judul Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf atau ziswaf. Kesimpulannya adalah bahwa upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ziswaf merupakan suatu hal yang sangat mendesak karena ziswaf merupakan salah satu filantropi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Nah, upaya tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu internal dan eksternal. Internal itu meliputi dengan individu seseorang itu diberikan terkait dengan kesadaran untuk berziswaf. Kemudian eksternalnya itu adalah berkaitan dengan adanya
bimbingan ataupun pengetahuan yang diberikan kepada individu tersebut terkait dengan siswa tersebut. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Dunia Farma dan Hail Umuri dengan judul Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, kesimpulannya adalah bahwa kehadiran filantropi bisa menjadi upaya kolektif untuk membingkai semangat kedermawanan. Pengelolaan dana filantropi oleh Baitul Mal dan pendistribusian yang adil di kalangan masyarakat telah mampu menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan sosial serta mendorong terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Nah, yang selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hashim Shah Nasution, Irwan dan Hasrat Effendi Samosir dengan judul Pemberdayaan Filantropi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah di Indonesia, kesimpulannya adalah bahwa salah satu faktor pendukung dalam melestarikan dan memperkukuh eksistensi Muhammadiyah adalah kegemaran pengurus dan warga organisasi dalam melakukan karya-karya filantropi yang dilandasi oleh penghayatan terhadap ajaran Islam yang secara terus-menerus menjadi bagian dari ciri khasnya dan diletakkan secara terprogram melalui pengajian-pengajian terjadwal dan berlangsung secara terus-menerus di setiap hierarki kepemimpinan organisasi. Nah, dari hasil yang diperoleh berdasarkan literatur kajian pustaka yang diperoleh, hasil yang diperoleh adalah yang pertama, ternyata kesadaran umat untuk berfilantropi itu meningkat. Nah, yang kedua, hal ini ditandai dengan menjamurnya lembaga amil zakat atau LAS di berbagai daerah. Nah, hal ini menjadi pemicu bahwasanya LAS itu menjadi mediator untuk dapat membantu tersalurkannya dana yang terkumpul dalam Jiswaf itu tepat sasaran pada masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah dibutuhkan penguatan filantropi dalam melestarikan etos filantropi tersebut agar senantiasa eksis di kalangan masyarakat. Nah, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat itu tidak hanya sebatas berjibaku pada polemik tradisi keagamaan, misalnya terkait dengan urusan ibadah, namun tidak memiliki aksi yang nyata dalam melakukan kegiatan sosial. Nah, melalui kegiatan filantropi ini diharapkan masyarakat selain ibadahnya sudah mumpuni dan juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap sekitarnya, sehingga benar-benar kesenjangan sosial, kefakiran, dan kemiskinan itu bisa diatasi. Nah, selanjutnya hal yang perlu didiskusikan itu adalah yang pertama terkait dengan etos filantropi ini hendaknya memberi kontribusi pada bertambahnya jumlah karya-karya filantropi yang berlandaskan pada penghayatan ajaran Islam. Yang kedua, harus didukung pula oleh usaha sadar agar tetap konsisten dalam melakukan etos filantropi secara berkesinambungan. Yang ketiga, adanya jadwal terprogram melalui kajian-kajian rutin dan dilakukan secara terus-menerus pada wadah organisasi yang menaungi individu tersebut. Artinya, ada naungan yang menaungi individu tersebut sehingga semangat etos filantropinya itu senantiasa terjaga karena ia berada di lingkungan yang tepat. Nah, karena berada di lingkungan yang tepat, maka etos filantropinya ini akan terjaga dan senantiasa komitmen dan konsisten serta berkesinambungan untuk melakukan filantropi. Jadi bukan hanya sebatas ketika kesadaran itu muncul ia berfilantropi, namun ketika ada gangguan ataupun yang berasal dari faktor eksternal, ia justru semangatnya menurun. Sebaiknya hal tersebut tidak terjadi. Selanjutnya di sini saya paparkan terkait dengan adanya perbedaan antara filantropi tradisional dengan filantropi untuk keadilan sosial, ataupun antara yang tradisional dengan yang modern ataupun yang kekinian sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan unsur yang dibedakan ketika untuk motif, untuk filantropi tradisional itu lebih bersifat individual, sedangkan untuk filantropi keadilan sosial ini lebih bersifat motifnya itu publik dan kolektif. Nah, jadi kesuksesan berjamaah itu lebih akan cepat terwujud ketimbang ketika suatu kegiatan itu dilakukan secara individual. Kemudian orientasinya, kalau untuk filantropi tradisional kebutuhannya itu untuk hal-hal yang mendesak, sedangkan filantropi untuk keadilan sosial ini dilakukan untuk kebutuhan yang jangka panjang. Kemudian dari sisi bentuk, untuk filantropi tradisional lebih ke pelayanan sosial langsung,
Sedangkan untuk filantropi keadilan sosial mendukung perubahan sosial dari bentuk sifat adanya tindakan yang berulang-ulang kalau untuk filantropi tradisional, sedangkan untuk filantropi keadilan sosial, kegiatan yang dilakukan menyelesaikan ketidakadilan struktur. Nah, artinya dari akar rumput, dari hal terendah, masyarakat yang paling rendah ini berusaha untuk diselesaikan masalahnya. Kemudian dampaknya. Nah, untuk filantropi tradisional lebih mengatasi gejala ketidakadilan sosial, sedangkan pada filantropi untuk keadilan sosial lebih mengobati akar penyebab ketidakadilan sosial. Nah, ketika akarnya sudah diketahui dan diobati, maka ibarat pohon itu ketika dipupuk maka akan tumbuh menjadi pohon yang sehat dan akan berbuah insya Allah. Kemudian contohnya untuk filantropi tradisional menyediakan tempat tinggal bagi tunawisma karena memang actionnya itu secara langsung, sedangkan filantropi untuk keadilan sosial ini lebih ke advokasi perundang-undangan perubahan kebijakan publik. Artinya misalnya ketika kita membantu seseorang, kita bukan kasih suatu yang jadi, tapi misalnya dalam bentuk materi yang dapat digunakan sebagai modal usaha. Nah, dengan adanya pantauan, follow up, maka kita akan mengetahui progres usaha yang dilakukan. Ketika individu yang sudah mendapatkan bantuan dari Ziswaf ini melakukan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, maka akan ada hasil yang diperoleh yang tentunya nantinya akan berdampak pada kesejahteraan individu dan keluarga. Selanjutnya, ini berkaitan dengan kesimpulan. Dari hasil yang sudah dipaparkan tadi, maka dapat diperoleh kesimpulan yang pertama, bahwasanya etos filantropi yang diimplementasikan dalam bentuk kepedulian sosial dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan kesenjangan sosial dapat diatasi. Yang kedua, penguatan filantropi yang dibuktikan dengan aksi nyata dalam kegiatan sosial memberikan dampak pada berkurangnya kefakiran dan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya perputaran harta dari yang kaya kepada yang miskin sehingga perekonomian masyarakat lebih berdaya. Selanjutnya ucapan terima kasih kami ucapkan yang pertama kepada panitia webinar ilmiah 3 yang telah menerima abstrak dan berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempresentasikan abstrak ini. Yang kedua, terima kasih kepada rekan penulis yang telah membantu dalam pengumpulan data hingga tulisan ini nantinya akan dapat diselesaikan dengan baik. Demikian pemaparan makalah yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.